Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yulian Rama Saputra dari Prodi Pendidikan Agama Islam STAI Miftahul Ulum Tanjung Pinang akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan judul Islam di Dunia pada MK Pengembangan Media dan Sumber Belajar PAI. Agama Islam menjadi agama terbesar kedua di dunia, yang mana pemeluknya mencapai 1,91 miliar orang. Para peneliti populasi memperkirakan agama Islam akan hampir menyusul agama Kristen pada tahun 2050 mendatang. Agama Kristen sendiri terdiri dari 2,38 miliar penganut atau sekitar 33% dari total populasi di dunia. Data ini diambil melalui survei World Population Review. Negara dengan persentase muslim tertinggi yaitu ada pada Maladewa yang mencapai 100% dan disusul oleh Mauritania sebanyak 99,9% penganut. Sedangkan negara dengan jumlah muslim terbanyak jatuh pada negara kita sendiri yaitu Indonesia. Data menunjukkan jumlah muslim di Indonesia sekarang mencapai 231 juta orang. Posisi Indonesia berada di atas Pakistan yang penduduk muslimnya mencapai 212,3 juta jiwa. Mari ketahui definisi Islam. Dalam bahasa Arab, Islam sendiri merupakan masdar dari kata aslama, yuslimu atau islaman yang artinya taat, tunduk, patuh, dan berserah diri kepada Allah. Dalam hadis, Rasulullah pernah menjelaskan arti Islam sendiri. Hadis tersebut terkenal dengan sebutan hadis Jibril, karena saat itu malaikat Jibril dengan wujud laki-laki datang dan menemui Rasulullah. Malaikat Jibril bertanya tentang Islam dan meminta kejelasan kepada Rasulullah SAW sebagai berikut. Ketika kami sedang duduk-duduk bersama dengan Rasulullah SAW, tiba-tiba muncul seorang lelaki yang memakai pakaian yang sangat putih. Rambutnya sangat hitam. Pada dirinya terlihat tanda-tanda seorang musafir. Namun tidak ada satupun di antara kami yang mengenalnya. Hingga ia duduk di dekat Nabi SAW, dia menempelkan lututnya ke lutut Nabi SAW dan meletakkan telapak tangannya di atas paha Nabi. Dia berkata, "Wahai Muhammad, jelaskan padaku tentang Islam." Rasulullah SAW menjawab, "Islam adalah engkau bersyahadat bahwasanya tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berpuasa Ramadan dan melaksanakan haji ke Baitullah jika engkau mampu melaksanakannya." Hadis riwayat Muslim. Dapat disimpulkan bahwasanya Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dengan Al-Quran sebagai pedomannya, yang mana kita harus mengesahkan Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Materi selanjutnya mengenai persebaran Islam di dunia. Pada awalnya, Nabi Muhammad SAW diperintahkan Allah untuk memperbaiki masyarakat jahiliyah yang ada di Arab saat itu, khususnya di Mekah. Setelah berjalan beberapa tahun lamanya, kemudian Rasulullah SAW berpindah, menyebarkan dan membangun Islam di kota Madinah. Bermula dari sanalah, kemudian Islam berkembang ke berbagai daerah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hendak diturunkan hanya untuk masyarakat Arab saja, melainkan disebarkan ke berbagai belahan dunia karena nilai Islam adalah universal, tidak terikat waktu dan tempat. Untuk itu, Rasul dan para sahabat turut berdakwah dan menyebarkan Islam di berbagai daerah lainnya. Walaupun Nabi Muhammad SAW telah tiada, Islam berkembang dan mulai muncul kerajaan berbasis Islam. Wilayah Jazirah Arab, Timur Tengah sampai ke Eropa, dan Asia mulai terjamah oleh ulama dan raja-raja Islam. Kerajaan tersebut seperti Khilafah Bani Umayyah, Mughal, Abbasiyah, Ottoman, India, Malaka, Turki Seljuk, dan lainnya. Hingga saat ini dapat kita ketahui bahwa hampir di seluruh pelosok dunia telah mengenal agama Islam dan beredar pula sampai ke daerah-daerah Afrika, Amerika, Australia, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan bukti bahwa umat Islam di zaman Rasulullah SAW sangat gencar menyebarkan Islam, menyiapkan para pemimpin dan ulama di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan konteks dan masalahnya masing-masing. A. Islam di benua Asia. Pertumbuhan jumlah umat Islam di dunia akhir-akhir ini begitu cepat. Islam tersebar ke seluruh pelosok dunia dan berkembang di berbagai benua. Agama Islam sendiri lahir pada abad ke-7 Masehi di wilayah Asia Barat, tepatnya di kota suci Mekah, Arab Saudi. Dari kota suci Mekah ini, Islam menyebar ke berbagai wilayah di benua Asia, yakni di wilayah Asia Barat, Asia Tengah, Kaukasus, Asia Selatan, Asia Timur, dan Asia Tenggara. Berdasarkan data pada tahun 1990, negara-negara di Asia yang penduduknya mayoritas Islam ialah Brunei Darussalam, Indonesia, Irak, Iran,
Kuwait, Pakistan, Qatar, Suriah, Turki, Yaman, Oman, Palestina, Turkmenistan, dan lain sebagainya. B. Islam di benua Eropa. Berdasarkan kenyataan sejarah, Islam memasuki benua Eropa melalui 4 periode, yaitu periode pertama, periode kekhalifahan Islam di Spanyol atau Andalusia yang berlangsung selama kurang lebih 8 abad, dan pemerintahan umat Islam di beberapa pulau diantaranya Prancis Selatan, Sisilia, dan Italia Selatan. Kekhalifahan Islam di Spanyol berakhir pada tahun 1492 setelah penguasa Kristen memaksa khalifah terakhir dari dinasti Bani Umayyah II, yaitu Abu Abdillah, untuk menyerah. Setelah itu, umat Islam Spanyol dihadapkan pada 3 pilihan. Yang pertama, masuk Kristen, keluar dari Spanyol, atau dibunuh. Mereka banyak yang meninggalkan Spanyol dan pindah ke benua Afrika. Bahkan ada juga yang ke benua Amerika. Demikian pula pada abad ke-11. Bangsa Norman di Sisilia dan Italia Selatan telah menaklukkan pemerintahan Islam di Mediterania, wilayah-wilayah Prancis Selatan, Sisilia, dan Italia Selatan. Yang kedua, adanya penyebaran tentara Mongol pada abad ke-13. Di antara penguasa Mongol, yakni dinasikan beragama Islam, kekuasaannya berpusat di Sungai Volga sebelah utara Laut Kaspia dan Laut Tengah. Ia meninggalkan penduduk Muslim di sekitar Sungai Volga hingga Kaukasus dan Crimea, yang terdiri dari orang-orang Tartar. Kemudian mereka menyebar ke berbagai wilayah Kekaisaran Rusia dan membangun koloni di berbagai tempat. Mereka menjadi penduduk Finlandia, wilayah Polandia, dan Ukraina. Yang ketiga yaitu periode ekspansi kekhalifahan Turki Utsmani sekitar abad ke-13 dan ke-15 ke wilayah Balkan dan Eropa Tengah. Akibat dari ekspansi ini, sampai sekarang terdapat kaum muslim keturunan Turki di Yugoslavia, Rumania, Yunani, Bosnia-Herzegovina, dan di Albania. Bahkan di Albania sendiri umat Islamnya merupakan penduduk mayoritas. Yang keempat yaitu periode kaum imigran muslim yang memasuki benua Eropa setelah Perang Dunia Kedua, terutama ke negara-negara industri seperti Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, dan Belgia. C. Islam di benua Afrika. Dakwah Islam telah memasuki benua Afrika semenjak Rasulullah SAW masih hidup, yaitu pada sekitar tahun ke-5 dari kenabiannya. Rasulullah SAW memerintahkan beberapa orang sahabatnya yang berjumlah 15 orang, terdiri dari 11 orang laki-laki dan 4 orang wanita, untuk berhijrah ke Habsyah atau Ethiopia. Hijrah ini dipimpin oleh Utsman bin Mas'un yang bertujuan untuk menghindari penyiksaan-penyiksaan dan menyelamatkan diri dari kaum kafir Quraisy serta mendakwahkan agama Islam. Selain itu, pada kurang lebih tahun ke-6 Hijrah atau Hijriyah, Nabi SAW mengutus sahabatnya Hatib bin Abi Balta'ah untuk menyampaikan surat dakwah atau seruan masuk Islam kepada Mukaukis, yaitu penguasa Mesir atau gubernur Romawi Timur pada saat itu. Secara umum, penyebaran Islam di benua Afrika tidak terlepas dari persaingan antara Islam dan Kristen, serta antara Islam dan westernisasi sekuler. Walaupun begitu, Islam di benua Afrika tetap berkembang ke arah yang lebih maju, baik dari kuantitas maupun kualitasnya. Di benua Afrika sendiri terdapat banyak negara yang penduduknya mayoritas umat muslim seperti Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Maroko, dan sebagainya. Sedangkan negara-negara di benua Afrika yang umat Islamnya minoritas yaitu ada Zambia, Uganda, Mozambik, Kenya, Kongo, dan Afrika Selatan. Peradaban dan pengaruh Islam bagi dunia. Sejarah Islam di dunia juga dapat dipelajari tentang bagaimana peradaban dan hasil karya tiap-tiap umat yang ada di berbagai wilayah. Ada banyak sekali hasil peradaban dan hasil karya umat Islam di dunia yang bisa dipelajari dan juga masih terasa manfaatnya hingga saat ini. Mengenai peradaban dan hasil karya umat Islam di masa lampau lewat sejarah dapat membangun motivasi kita untuk meneruskan berbagai perkembangan yang pernah ada dengan mengikuti konteks yang berkembang hingga di zaman modern ini. Selain itu, kita pun bisa mengetahui dan akhirnya termotivasi untuk mewariskan apa yang ada sebelumnya untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Apalagi tujuan penciptaan manusia dan hakikat manusia. Menurut Islam, di muka bumi ini hakikatnya adalah untuk membangun peradaban yang harus terus maju dan kuat. Terdapat beberapa ilmuwan Islam yang berpengaruh, contohnya yaitu ada Ibnu Sina yang merupakan ahli filsafat dan kedokteran, ada Al-Khawarizmi, bapak matematikawan atau penemu teori aljabar. Yang ketiga ada Ibnu Firnas yang mana menjadi pelopor di bidang penerbangan. Dan yang terakhir itu ada Al-Zahrawi, yaitu penemu teori menjahit luka. Di dunia sekarang terdapat ada 2 aliran, yaitu aliran Sunni dan Syiah.
Sunni sendiri yaitu penganut Islam Sunni berpendapat bahwa penerus Nabi dapat dipilih melalui konsensus. Hal yang paling penting pada ajaran ini yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Sedangkan pada Syiah, Islam Syiah meyakini hanya keturunan Nabi Muhammad yang pantas menjadi khalifah. Contohnya dari keturunan Ali bin Abi Thalib yang mana merupakan sepupu dari Nabi dan juga menantunya. Selanjutnya yaitu 4 mazhab pada aliran Sunni. Yang pertama itu ada mazhab Hanafi. Didirikan oleh Imam Abu Hanifah. Mazhab Hanafi dianut sekitar 35% dari keseluruhan umat Islam, yang mana penganutnya banyak terdapat di Asia Selatan, yaitu di daerah Pakistan, India, Bangladesh, Sri Lanka, dan Maldives, Mesir bagian utara, Irak, Syria, Lebanon, dan Palestina. Kalau di Palestina sendiri terdapat campuran Syafi'i dan Hanafi. Ada juga di Kaukasia atau daerah Chechnya dan Dagestan. Yang kedua itu ada mazhab Hambali, yang mana dimulai oleh para murid Imam Ahmad bin Hambal. Mazhab ini diikuti oleh sekitar 5% muslim di dunia dan dominannya di daerah Semenanjung Arab. Mazhab inilah yang merupakan mazhab yang dianut di Arab Saudi. Yang ketiga ada mazhab Maliki. Didirikan oleh Imam Malik, diikuti oleh sekitar 25% muslim di seluruh dunia. Mazhab ini dominan di negara-negara Afrika Barat dan Utara. Mazhab ini sendiri memiliki keunikan dengan menyodorkan tata cara hidup penduduk Madinah sebagai sumber hukum, karena Nabi Muhammad hijrah, hidup dan meninggal di sana, dan kadang-kadang kedudukannya dianggap lebih tinggi dari hadis. Yang keempat yaitu ada mazhab Syafi'i, yang mana dinisbatkan kepada Imam Syafi'i, yang merupakan mazhab terbesar dalam mazhab fikih Sunni, yang mana memiliki penganut sekitar 50% muslim di dunia. Pengikutnya tersebar di seluruh dunia, terutama di Indonesia, Iran, Mesir, Somalia bagian timur, Thailand atau daerah Patani, Kamboja, Vietnam, Singapura, Filipina atau di daerah Mindanao, dan menjadi mazhab resmi di negara Malaysia dan Brunei. Baiklah, sekian itu saja materi yang bisa saya paparkan. Saya akan mengutip perkataan dari Albert Einstein, yang mana berusahalah bukan untuk menjadi orang sukses, tapi menjadi orang yang bermanfaat. Terima kasih kepada yang sudah menyaksikan video ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.